يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, pagi ini kita bisa bertemu dalam suasana talabul ilmi, hadir dalam majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaannya, bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang salah satu majelis yang dicari oleh para malaikat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari memberikan kemanfaatan bagi pribadi kita, keluarga kita, kemudian kaum muslimin pada umumnya. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah at-ta'amulu ma'as-shighar. Bagaimana kita bermuamalah dengan anak-anak yang masih kecil. Sebelumnya kita sebutkan bahwasanya kita meyakini Rasulullah SAW adalah qudwah hasanah. Rasulullah adalah suri tauladan bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau, kemudian beliaulah yang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Suatu ketika sahabat datang kemudian bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Al-Quran. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan beliau sehari-hari. Oleh sebab itu, bagi kita kaum muslimin yang ingin mendapatkan tauladan terkait dengan bagaimana mengelola kehidupan ini, maka lihatlah Rasulullah SAW. Karena beliau telah sukses menjadi seorang ayah, beliau telah sukses menjadi seorang suami, kemudian beliau telah sukses menjadi pemimpin kaum muslimin. Semakin kita meneladani Rasulullah SAW, maka semakin besar kemungkinan kita untuk sukses melaksanakan kehidupan beliau. Termasuk bagaimana kita bermuamalah dengan anak-anak kecil, maka hendaknya kita melihat Rasulullah SAW bagaimana beliau bermuamalah dengan anak-anak kecil. Insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini ada sekitar 14 sampai 15 subtema terkait dengan bagaimanakah Rasulullah SAW bergaul dengan anak-anak. Anak-anak yang dimaksud di sini adalah anak yang masih kecil, dalam beberapa riwayat anak yang masih baru lepas dari susuan, berarti sekitar umur 2 tahun. Kemudian bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan anak yang usia sebelum balik. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan anak-anak sebagaimana yang lain. Jamaah sekalian, yang perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah tauladan yang paling besar bagaimana beliau bermuamalah dengan anak-anak kecil.
Beliau mendidik anak-anak kecil tersebut dengan akhlak, kemudian adab, kemudian kasih sayang. Beliau juga telah memberikan pendidikan yang benar masa-masa pertumbuhan anak-anak tersebut. Jika kita ringkas, maka ada sekitar 14, mungkin Bapak Ibu yang mau mencatat sebelum kita sebutkan hadis-hadisnya. Yang pertama tersimpul di dalam 14 ini. Wa kanat wasayahu sallallahu alaihi wasallam lahum masbubatan bitawaddudin wa husnul tahabbubin. Yang pertama, wasiat-wasiat Rasulullah kepada anak-anak. Wasiat-wasiat, nasihat-nasihat Rasulullah SAW kepada anak-anak itu dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta. Jadi apa yang beliau sampaikan kepada anak-anak itu dengan penuh kecintaan dan penuh kasih sayang. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengkabarkan bahwasanya anak adalah amanah, amanah Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi sebelum anak ditanya terkait orang tuanya atau kewajiban mereka kepada orang tuanya, maka pertanyaan Allah yang pertama kali bertanya kepada orang tuanya, bapak atau ibu, akan Allah tanyakan bagaimana pendidikannya kepada putra putrinya sebelum Allah bertanya bagaimana putra putri ini berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memotivasi untuk berbuat ihsan. Rasulullah memotivasi kita untuk berbuat ihsan dalam apa? Dalam yang pertama mendidik, kemudian mengajari adab, kemudian yang ketiga menumbuhkan anak untuk cinta kepada sholat. Saya ulangi lagi, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berbuat ihsan dalam tarbiyah atau pendidikan, dalam memberikan adab, kemudian dalam menjaga sholat. Yang keempat, hatta al-muhafadhati ala salamati fitrihim allati fatarahumullah 'alaiha. Rasulullah memotivasi orang tua untuk menjaga fitrah anak-anak. Rasulullah memotivasi orang tua untuk menjaga fitrah anak. Yang kelima, wa kana yulqis salam ala sibyan wa yurabbihim ala inayati bihim. Yang kelima, Rasulullah ini mengucapkan salam kepada anak kecil, kemudian Rasulullah meminta mereka membiasakan salam. Rasulullah mengucapkan salam kepada anak-anak, kemudian mendidik mereka untuk mengucapkan salam. Yang keenam, Rasulullah mengajarkan adab-adab makan. Rasulullah mengajarkan adab-adab makan. Yang ketujuh, wa kana sallallahu alaihi wasallam yashfiqu alaihim wa yu'amiluhum bi rahmah wa atif. Rasulullah itu rindu kepada anak-anak, kemudian Rasulullah bergaul dengan anak-anak dengan lemah lembut. Rasulullah rindu kepada anak-anak, kemudian bergaul dengan mereka dengan kasih sayang. Kemudian yang ke-8, Rasulullah kana yahdis sighar wa yathafuhum wa yu'atifuhum bil hiqabil muqlis. Rasulullah memberikan hadiah. Jadi
di antara bentuk pendidikan mereka, bentuk pendidikan Rasulullah, muamalah Rasulullah kepada anak-anak, Rasulullah memberikan hadiah kepada anak-anak. Kemudian Rasulullah berbicara dengan lemah lembut kepada mereka. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, wa kana yuqaddimu tifla fi haqqihi. Rasulullah ini mendahulukan anak dalam memberikan haknya. Rasulullah mendahulukan anak-anak untuk memberikan hak mereka sebelum orang tua. Ini sebelum orang tua lain. Kemudian yang ke-10, wa amara bil adli bainal aulad. Rasulullah memerintahkan orang tua untuk bersikap adil antar anak, adil antara anak satu dengan yang lain. Kemudian yang ke-11, Rasulullah sering mengajak bergurau anak-anak. Rasulullah sering mengajak bercanda anak-anak. Kemudian Rasulullah memasukkan kesenangan kepada diri mereka. Kemudian Rasulullah memanggil anak-anak dengan kunyah. Memanggil anak dengan kunyah. Ini yang ke-11. Kemudian yang ke-12, wa kana ya'taniku shaghir wa yadummu wa yuqabbiluhu wa yamsahu ra'sahu. Rasulullah biasa memeluk anak kecil, kemudian mencium anak kecil, kemudian mengusap kepala mereka. Rasulullah memeluk anak kecil, kemudian Rasulullah mencium anak kecil, Rasulullah mengusap kepala anak. Kemudian yang ke-13, wa kana min hadi simai atau sima'a hajat shaghir wa tibar kalimati. Di antara petunjuk beliau adalah mendengarkan dengan seksama kebutuhan anak. Kemudian Rasulullah mendengarkan dengan seksama saat mereka berbicara. Kemudian yang terakhir, Rasulullah senantiasa lemah lembut, kemudian mengasihi mereka, kemudian berusaha membantu dan memenuhi kebutuhan mereka. Ini ringkasan dari 14 atau 15 petunjuk Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan anak-anak kecil. Nanti kita lihat bagaimana hadis-hadisnya. Kemudian coba kita evaluasi diri kita, bagaimana mendidik anak-anak kita, kemudian bagaimanakah yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita untuk bermuamalah dengan anak-anak tersebut. Kita masuk pada hadis yang pertama. Di antara yang berarti nasihat Rasulullah SAW diberikan saat anak-anak masih kecil dengan penuh kasih sayang. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Ibnu Abbas bercerita, saya pernah membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Faqala, saat beliau membonceng, maka beliau mengajak bicara saya. Faqala, ya gulamu, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, siapa yang dimaksud anak kecil tadi? Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Yang pertama kali Rasulullah nasihatkan, ihfadillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan dapati
idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau wahai Ibnu Abbas mau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin meminta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa kalimat. Ini merupakan prinsip kita, kemudian bagaimana mempraktekkan yang di atas tadi. Wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummata law istama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, andai kata seluruh umat ini, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan satu kemanfaatan kepadamu, lam yanfa'uka, mereka pasti tidak akan mampu memberikan manfaat, illa bisyai'in qad katabahu Allah lak, kecuali manfaat yang Allah telah takdirkan engkau dapatkan. Kebalikannya, walistama'u ala ayaduruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik. Kebalikannya wahai Ibnu Abbas, andai kata umat ini bersatu, seluruh manusia bersatu untuk memberikan madarat kepadamu, memberikan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan bahaya kecuali madarat yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis, maka pena telah diangkat, kemudian suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Disebutkan oleh Syekh Razak, wa kana Ibnu Abbas hina haddatsahu Nabi bi hadzal hadis sahiran lam yablughul hulum. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas tatkala Rasulullah SAW menasihati beliau dengan nasihat yang agung ini, beliau masih dalam keadaan dalam usia yang kecil, lam yablughul hulum. Beliau ini belum balik. Rasulullah menasihatkan perkara yang besar tadi kepada Ibnu Abbas dalam usia beliau belum balik. Wa huwa haditsun jalil. Hadis ini adalah hadis yang mulia yang mengandung kaidah-kaidah dalam ilmu agama. Sehingga sebagian ulama mengatakan, tadabbartu hadzal hadis fa'adhashani. Aku memperhatikan hadis ini dengan penuh tadabbur, maka aku tercengang bagaimana Rasulullah SAW menasihatkan perkara-perkara yang mulia, landasan-landasan dalam beragama, sedangkan Ibnu Abbas dalam posisi kecil, sangat muda, sangat kecil dan belum balik. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, karena Rasulullah SAW idza qadima min safarin tulubiya bisibyan ahli baiti. Rasulullah SAW ketika beliau datang dari safar, maka beliau disambut dengan anak-anak, disambut oleh anak-anak. Qala wa innahu qadima min safarin fasubika bi ilaihi. Jadi Abdullah bin Ja'far ini suatu ketika beliau bercerita, Rasulullah pernah dalam satu safar, beliau datang, kemudian akulah orang yang pertama kali menjemput beliau, menyambut beliau. Kemudian fahamalani baina yadayhi, kemudian beliau memboncengkanku di depannya. Jadi Abdullah bin Ja'far itu termasuk apa? Sepupu Rasulullah SAW, anak dari sepupu Rasulullah SAW, kemudian didudukkan di depan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah disambut berikutnya oleh salah satu putranya Fatimah. Wallahu ta'ala alam, tidak disebutkan apakah Hasan atau Husain. Maka Rasulullah SAW menyambut Hasan atau Husain dan mendudukkan Hasan dan Husain di belakang Rasulullah SAW. Jadi setelah Hasan naik ke kendaraan, kemudian Abdullah bin Ja'far di depan, kemudian siapa? Anak atau putra Fatimah berada di belakang. Abdullah bin Ja'far mengatakan, kami bertiga masuk di kota Madinah bersama Rasulullah SAW. Dua hadis ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya Rasulullah SAW sangat senang dengan anak-anak. Betapa lembut Rasulullah SAW dengan anak-anak. Di antara kelembutan
perbuatan beliau adalah beliau membonceng siapa? Abdullah bin Abbas saat memberikan nasihat. Kemudian Rasulullah SAW membonceng Abdullah bin Ja'far dan putra Fatimah saat Rasulullah datang dari sana. Dan Rasulullah SAW nasihatkan dengan nasihat-nasihat yang penting. Ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin, para bapak atau para ibu, saat kita bepergian kemudian bersama dengan anak-anak kita, meskipun anak kita masih usia belia, maka disunahkan kita memberikan nasihat-nasihat, meskipun nasihat itu perkara-perkara pokok dalam masalah agama. Sebagaimana Rasulullah menasihatkan kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Saat itu beliau belum balik, dibonceng Rasulullah SAW, kemudian dinasihati dengan nasihat yang terkait dengan pokok-pokok ajaran. Ifadillah, jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaga. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan engkau dapati Allah membantumu. Ini penjelasannya panjang, insya Allah nanti di lain kesempatan. Dan disebutkan dalam satu hadis bahwasanya Ibnu Abbas ini termasuk anak yang mendapatkan berkah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan di sini dari Ibnu Abbas. Karena Rasulullah fi baiti Maimunah. Pernah Rasulullah itu berada di rumah Maimunah. Fawadatu lahu wadu'an minal lail. Maka aku menghadirkan kepada di rumah Maimunah ini segayung atau seember untuk wudu Rasulullah SAW. Faqalat lahu Maimunah. Maka Maimunah ini berkata kepada Rasulullah SAW, wa ta'alaka hadza Abdullah bin Abbas. Ya Rasulullah, yang menyiapkan air wudhu ini malam ini adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Maka faqala Rasulullah SAW mendengarkan pemberitahuan dari Maimunah, Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada agama kepada Abdullah ibn Abbas. Wa alimhu ta'wil, maka ajarkan kepada Ibnu Abbas ini ta'wil yaitu tafsir. Maka kita dapat Ibnu Abbas adalah orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan beliau termasuk sahabat yang paling memahami tafsir dari Al-Quran. Ini yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada anak-anak dengan wasiat yang kemudian yang berikutnya terkait ini nasihat wasiat Rasulullah dengan kasih sayang, kemudian dengan lemah lembut. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Al-Hubuli Anisunabihi an Mu'ad bin Jabal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Mu'ad bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Mu'ad bin Jabal bercerita bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW menggandeng tanganku, menggandeng tangan, akhadha biyadi, menggandeng tangan. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata kepada siapa ini? Kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Faqala, kemudian beliau melanjutkan wasiat beliau, usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, jangan sekali-kali engkau tinggalkan pada setiap akhir sholat engkau membaca doa Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Hadza rawahu Abu Dawud. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini salah satu bentuk bagaimana cara Rasulullah menasihati anak-anak. Ya, beliau mengambil tangan siapa? Mu'ad bin Jabal, kemudian
Sebelumnya beliau ingatkan, saya ini sangat mencintaimu, ya saya sangat mencintaimu, maka jangan sampai engkau tinggalkan membaca doa ini. Doa ini disebutkan di duburi sholat, di akhir sholat. Maka kapan kita baca? Kalau Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ini sebelum kita salam. Jadi sebelum kita salam. Jadi di antara yang kita baca doa sebelum salam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal dan lain-lain doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, anak-anak wa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahum amanatun jasimatun wa mas'uliyatun azimatun. Rasulullah memberikan kabar kepada kita para orang tua bahwasanya anak-anak kita adalah amanat Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab yang besar. Yus'alu anhu yaumul abdu yaumal qiyamah. Allah akan bertanya kepada kita para orang tua terkait anak-anak, pendidikan anak-anak kita pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala kullukum ra'in. Ketahuilah bahwasanya masing-masing kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fal amiru 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin yang memimpin manusia adalah ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kepemimpinannya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya dan ayah akan dimintai pertanggungjawaban terkait kepemimpinan di rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya, wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kepemimpinan istri kepada di rumah keluarga istrinya dan kepada anak-anaknya. Wal abdu ra'in 'ala mali sayyidihi. Seorang budak adalah ra'in 'ala mali sayyidihi, atas harta tuannya, wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang budak itu akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan harta tuannya. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan masing-masing. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauzi, jamaah sekalian, terkait dengan hadis ini. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama berkata, innallaha subhanahu wa ta'ala yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi. Kita garis bawah ini. Bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban ayah dan ibu terkait dengan bagaimana mereka mendidik dan memimpin anaknya sebelum anaknya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena perintah untuk berbuat baik itu datang lebih dahulu kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik, memberikan tarbiyah kepada putra-putrinya, kemudian baru perintah berbuat baik anak kepada orang tua. Kemudian jamaah sekalian, Ali radhiyallahu taala anhu beliau menafsiri ayat qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian.
Syekh menafsiri kalimat ahlikum, bagaimana menjaga keluarga kita. Alimuhum wadibuhum, ajarkan kepada anak-anak kalian ilmu, kemudian ajarkan kepada mereka adab-adab dalam keseharian. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "I'dilu baina auladikum." Berbuat adillah kalian antara anak-anak kalian. Ini perintah Rasulullah dalam memberikan sesuatu dan menghalangi sesuatu. Apabila kalian wahai orang tua punya anak beberapa anak, apabila ingin memberikan sesuatu maka bersikap adillah dalam memberikan. Kalau satu kalian beri maka berilah yang lain. Kalau satu tidak kalian beri maka semua tidak diberi. Ini perintah Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena ini apabila seorang tua tidak bersikap adil kepada putra putrinya, maka akan timbul hasad, timbul kebencian antara satu dengan yang lain. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berbuat ihsan dalam pendidikan, dalam memberikan latihan adab, kemudian dalam mendidik mereka menjaga sholat. Hadis yang menjelaskan ini dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya kemudian dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Murru abna'akum bisolati li sab'i sinin." Perintahkanlah putra-putri kalian untuk melaksanakan sholat pada saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 10 sinin, dan pukullah mereka saat mereka tidak mau melaksanakan sholat tatkala mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka anak-anak yang sudah berusia 10 tahun ini di tempat-tempat tidur mereka. Rawahu Ahmad. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk menganjurkan, memberikan tauladan dan perintah kepada anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Kalau kita diminta untuk memerintah anak-anak kita, maka seyogianya kita sebagai orang tua melaksanakan terlebih dahulu. Betul. Jadi orang tua sholatlah terlebih dahulu, jagalah sholatnya, terutama yang laki-laki jagalah sholat di masjid, kemudian barulah perintahkan kepada anak-anak untuk melaksanakan sholat. Kemudian saat mereka 10 tahun, kemudian mereka tidak mau melaksanakan sholat, boleh memukul, tetapi pukulan yang tidak melukai. Dalam rangka apa? Dalam rangka ta'diban, mengajari adab kepada mereka. Kemudian yang berikutnya tadi hatta al-muhafadzah ala salamati fitrihim allati fatarahumullah 'alaiha. Di antara bentuk pendidikan Rasulullah kepada anak-anak, Rasulullah memotivasi kita untuk menjaga fitrah anak-anak. Fitrah itu apa? Ibu-ibu sekalian, fitrah itu apa? Sebagian fitrah itu mengatakan anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Putih, suci, bersih, tidak ada tulisan apa-apa. Ini pendapat yang dibenarkan atau tidak? Tidak. Ini kurang benar, ya, kurang benar. Mengapa? Fitrah itu artinya dalam kajian-kajian beberapa ustaz atau asatidzah sekalian mengatakan fitrah itu adalah potensi kebaikan yang Allah berikan kepada setiap orang. Jadi setiap bayi ini punya potensi apa? Potensi kebaikan untuk menerima kebaikan. Nah, jadi tidak apa? Jadi bayi itu tidak lahir dalam keadaan bersih, tidak ada apa-apanya. Tetapi apa? Bayi itu lahir dalam kondisi apa? Difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi potensi untuk menerima kebenaran. Maka fitrah ini kalau diarahkan dia akan mengikuti fitrah ini. Tapi fitrah ini kalau dirusak maka dia akan rusak. Tetapi anak-anak masing-masing kita punya potensi untuk menerima kebenaran. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu kana yaqul, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah setiap yang terlahir kecuali mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yunajisanihi. Bapak-bapak mereka lah atau kedua orang tua mereka lah yang membuat mereka Yahudi, yang membuat mereka Nasrani, atau yang membuat mereka Majusi. Jadi kalau anak itu dibiarkan tanpa pendidikan, kemudian tanpa pengaruh-pengaruh keburukan, maka anak itu akan terlahir kemudian berkembang fitrah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang tuanya tidak baik, diceritakan sini diriwayatkan orang tuanya Yahudi beragama Yahudi, maka fitrah Islam dalam anak itu akan berganti menjadi apa? Yahudi, atau menjadi yang Nasrani, atau menjadi Majusi. Fa'abau kama tuntajul bahimatan jam'a. Sebagaimana ada hewan yang lahir dari orang tua yang sempurna, apakah akan ditemukan cacat dari mereka? Tidak. Jadi disebutkan di sini Rasulullah menyampaikan bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah, punya potensi untuk menerima kebenaran, punya potensi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, punya potensi untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibiarkan maka mereka akan tumbuh seperti ini. Tapi kalau ada pengaruh-pengaruh, maka mereka akan berubah dari fitrah. Maka kewajiban orang tua menjaga fitrah ini agar tetap lurus. Nah, kewajiban orang tua adalah orang tua belajar dengan sebenar-benarnya, melaksanakan tauhid, melaksanakan sunnah, kemudian menjaga fitrah anak itu untuk tetap lurus dalam keadaan tauhid dan dalam keadaan berbuat baik. Dalam lafaz Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Kullu insanin talidu ummuhu 'alal fitrah." Setiap manusia itu dilahirkan oleh orang ibunya dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu ba'du yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yunajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah setelah anak itu lahir yang membuat anak itu Yahudi, yang membuat anak itu Nasrani, atau membuat anak itu Majusi. Fa'in kana muslimaini fa muslimin. Apabila orang tuanya dua-duanya muslim, maka insya Allah anak itu menjadi orang muslim. Kullu insanin talidu ummuhu yalqusu syaitan fi khidnaihi illa Maryam wa ibnaha. Sesungguhnya setiap manusia yang terlahir itu pasti ditusuk oleh setan. Mereka akan mendapatkan tusukan dari setan, kecuali Maryam dan anaknya yaitu Nabi Isa alaihi wassalam. Disebutkan oleh Syekh Razak di sini, "Fallahu Allah Subhanahu wa taala fatara ibadahu ala mahabbatihi wa ibadatihi wahdah." Allah telah memfitrahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, maksudnya apa? Allah telah menjadikan setiap anak itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tuliqatil fitratu bila fasadin kana al-qalbu 'arifan billah muhibban lahu wahda. Apabila fitrah ini dibiarkan tanpa ada yang merusak, pengaruh-pengaruh tidak ada, kana al-qalbu, maka hati anak itu arifan billah, akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Muhibban lahu wahdahu, hati anak itu akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinna fasadal fitrati min a'dhamil asbabil abawain. Tetapi pengaruh yang paling besar yang harus kita ketahui bahwasanya yang merusak fitrah adalah kedua orang tuanya. Hadza kulluhu taghyirun li fitratihi. Ketika orang tuanya yang dirubah jadi Yahudi, maka ini telah merubah fitrah setiap fitrah anaknya. Kemudian hadis ini masih melanjutkan penjelasan dari Syekh Razak. Wa yatadammanul hadis ini meliputi taujihal aba ayya'malu
ala hifdhi hadhihi fitrah. Hadis ini memberikan taujih, peringatan dan pengajaran kepada seluruh orang tua untuk menjaga fitrah anak. Wa baqauha salimatan, kemudian menjadikan fitrah itu tetap selamat. Ta'asyan bi Rasul alaihi salam. Maka ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu li takwinil fitrah wa takmiliha. Jadi Rasulullah SAW diutus, para Rasul diutus untuk menjaga fitrah setiap hamba, menyempurnakan fitrah dan tidak merubah fitrah tersebut. Ini makna fitrah ini, jemaah sekalian. Tadi fitrah itu apa? Fitrah adalah potensi kebaikan yang Allah berikan kepada setiap yang terlahir di dunia ini. Kalau fitrah itu dibiarkan tanpa ada pengaruh, maka setiap manusia itu akan tumbuh apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatkan jemaah sekalian, di antara tawadan Rasulullah dalam bermuamalah dengan anak adalah kana yulqis salam ala sibyan wa yurabbihim ala inayati. Rasulullah tatkala bertemu dengan anak-anak, mereka mengucapkan salam. Ya, jadi di antara tuntunan kita, petunjuk Rasulullah SAW, kalau kita lewat, kita bertemu dengan anak-anak kecil, maka kita diminta untuk mengucapkan salam kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah mengucapkan salam tatkala melewati anak-anak. Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi sibyanin yal'abuna fasallama alaihi, rawahu An-Nasai. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati anak-anak yang sedang bermain, fasallamu alaihi, Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Jadi bukan tidak merupakan apa? Menurunkan kehormatan kalau ada orang tua mengucapkan salam kepada anak-anak. Jadi merupakan petunjuk Rasulullah. Kalau kita lewat anak-anak yang sedang bermain, asik dengan permainan mereka, kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian Anas, dari Anas juga, semoga Allah meridai beliau, qala, Anas juga menceritakan, kana Rasulullah yazurul ansar. Rasulullah pernah berkunjung ke orang-orang Ansar. Fa yusallimu ala sibyanihim. Apa yang dilakukan setelah berkunjung dan tatkala melewati anak-anak? Fa sallimu ala sibyanihim. Rasulullah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil di antara mereka. Wa yamsahu bi ru'usihim wa yad'u lahum ra'unas. Tidak cukup itu, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah berziarah ke orang-orang Ansar, kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, kemudian Rasulullah wayang sahu birusi, mengusap kepala anak-anak yang dilewati. Kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan bagi anak-anak tersebut. Ini juga termasuk apa? Tuntunan yang patut kita amalkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau ketemu dengan anak, kita salam, kita usap kepala mereka, kemudian kita mendoakan mereka. Ya Allah, semoga jadi anak soleh seperti itu. Insya Allah ini adalah merupakan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas riwayat ini semua dari Anas. Intaha ilaina Rasulullah wa ana ghulamun fil iman. Rasulullah pernah berjalan, kemudian aku, kata Anas, pernah berada bersama anak-anak kecil yang lainnya. Wa ana ghulamun minal ghilman. Aku adalah anak-anak di antara anak-anak. Fasallama alaina. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada kami. Tsumma akhadha bi yadi. Kemudian Rasulullah mengambil tanganku, menggandeng tanganku. Kemudian apa? Fa'arsalani bi risalati. Rasulullah mengutus aku untuk mengirim surat kepada seseorang. Wa qa'ada fi dhilli jidarin aw ila jidarin hatta raja'tu ilayhi. Rawahu Jadi Anas ini ditarik dari anak-anak. Kemudian Anas diberi kepercayaan apa? Mengirim surat ke seseorang. Kemudian Rasulullah menunggu di sekitar situ sampai Anas pulang. Anas kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini
termasuk petunjuk Rasulullah yang bisa kita amalkan. Ringan untuk diamalkan apa? Mengucapkan salam kepada anak-anak, kemudian mengusap kepala mereka, kemudian mendoakan kebaikan bagi anak-anak yang kita rimati. Baik itu anak kita, cucu kita, atau anak-anak lain yang kita temukan di luar. Ini akan membuat apa? Anak itu senang, kemudian akan membuat anak itu cinta kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Anas. Jadi diriwayatkan dari Anas ini. Anas qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda kepadaku, ya bunayya, wahai anak kecil. Wahai anak kecil. Idza dakhalta ala ahlika fasallim. Wahai anak kecil, yang dimaksud anak kecil siapa itu? Anas. Wahai Anas, kalau engkau masuk rumahmu fasallim, maka ucapkanlah salam. Yakunu barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitika. Maka ucapkan salam tatkala engkau masuk rumah ini menjadi berkah bagimu dan berkah bagi keluargamu. Kalau ditanya oleh orang, berkah itu apa? Kebaikan. Berkah itu kebaikan, berarti apalagi? Kemanfaatan. Kemanfaatan, berarti apalagi? Berkah. Kalau dalam bahasa Arab, berkah itu berarti thubutul khairi wa numuhu. Tetapnya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Berkembangnya kebaikan. Jadi kalau ada orang dapat lotre kemudian ngomong berkah, benar. Benar. Penggunaan kata yang tidak pada tempatnya. Karena berkah ya Pak. Numuhu apa thubutul khairi wa numuhu. Tetapnya kebaikan dan berkembangnya. Kita masuk pada tauladan Rasulullah SAW berikutnya. Tadi Rasulullah mencontohkan kepada kita mengucapkan salam, membasuh kepala, kemudian mendoakan kebaikan bagi anak. Wa 'allamahum adab ta'am. Di antara petunjuk Rasulullah kepada anak-anak adalah Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak adab-adab makan. Adab-adab makan. Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah qala kuntu fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku berada pada naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tadi syufis qafah. Kemudian tanganku ini saat aku makan bersama Rasulullah dan keluarga Rasulullah, aku ini apa? Jadi keluarganya apa? Tangannya apa? Dalam bahasa Jawa pintu gerayangan. Jadi ini ada sofa besar, kemudian tangan ini mencari namanya apa ya? Ini ikan cumi-cumi, ini ikan gede, ini ikan apa? Cari yang cumi-cumi Jadi kata siapa tadi? Ibnu Amr bin Abi Salamah mengatakan tangan saya ini saat makan kemana-mana, gerayangan kemana-mana. Faqala maka Rasulullah berkata dengan penuh kelembutan. Orang langsung tampil tidak langsung tampil dengan penuh kelembutan. Rasulullah mengatakan ya gulamu, wahai anak kecil, sambilah. Kalau mau makan bacalah bismillah, sambilah. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Ini petunjuk Rasulullah bagaimana mengajarkan kepada anak-anak cara makan bukan dengan kekerasan tapi dengan apa? Kelemah lembutan. Ini gulam itu dikatakan apa? Wahai gulam, anak yang kecil. Wahai anak kecil, sambilah. Bukan dimarah-marahi tapi apa? Diajarkan, dinasihati dengan kalimat-kalimat yang lembut. Kadang-kadang anak kita pakai tangan kiri di pisau-pisau, jangan ya. Orang tua pendidikan kepada anak-anak diusahakan dengan kelemah lembutan. Karena apabila anak itu terbangun dan tumbuh dengan kelemah lembutan, maka mereka akan mudah menghargai orang lain, termasuk kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada tauladan Rasulullah SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashfaqu alaihim wa yu'amiluhum bi rahmah wa atfin. Di antara petunjuk Rasulullah SAW, Rasulullah ini simpati
empati, sayang, kemudian kasihan kepada anak-anak. Kemudian beliau bermuamalah dengan anak-anaknya dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, ujian yang paling benar untuk menunjukkan akhlak seseorang itu di mana? Ujian yang paling Yang paling benar, yang menunjukkan Bapak ini apik, orang ini baik itu di mana? Di masjid atau di mana? Di rumah. Yang paling baik di rumah. Ujian yang paling benar itu di rumah. Untuk menunjukkan akhlak seseorang itu di rumah. Kalau istri kita sudah menganggap suaminya baik, orang yang berakhlak mulia, maka itu ujian, kemudian itu kesaksian yang paling benar. Kadang-kadang sholat datang masjid mudah, puasa sunnah, puasa wajib mudah. Tapi bagaimana bergaul dengan istri, bagaimana bergaul dengan anak, sehingga anak itu merasa bangga, kemudian senang dengan orang tuanya, ini yang sulit. Kadang-kadang kebahagiaan mereka itu kalau kita datang, tatkala kita di luar rumah, mereka bahagia. Begitu kita sampai rumah, karena kita sering bentak-bentak, kita sering marah-marah, sehingga mereka merasa. Maka kalau kita mau tanya akhlak seseorang, maka tanya kepada siapa? Istri kita. Baik pada akhlaknya, maka tanya kepada istri, bukan kepada teman kita yang sekantor atau teman kita sepekerjaan gitu. Jadi kepada. Nah, apabila kesaksian itu hadir dari keluarga, termasuk dari anak-anak, maka ini adalah perbuatan kemudian kebiasaan yang sudah mereka terima sejak. Maka disebutkan Anas, Anas ini siapa? Anas ini adalah seorang kecil yang dititipkan oleh ibunya untuk dididik oleh siapa? Rasulullah SAW. Diriwayatkan Anas ini tinggal bersama Rasulullah berapa tahun? 10 sampai 15 tahun berada di dalam bimbingan Rasulullah SAW. Nah, selama 15 tahun ini tidak pernah Anas ini mendengar Rasulullah membentak istri-istrinya. Anas tidak pernah melihat Rasulullah SAW melempar barang-barang karena marah kepada keluarganya. Bahkan Anas selama bersama Rasulullah tidak pernah ditanya, mengapa engkau berbuat ini, mengapa engkau tidak berbuat seperti ini. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan Rasulullah SAW yang luar biasa. Sehingga Anas bin Malik ini bersaksi, ma ra'aitu ahadan kana arhamu bil iyad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawi Muslim. Tidaklah aku temukan seorang yang paling lembut kepada keluarga mereka, yang paling berkasih sayang kepada keluarga dan anak-anak min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, tidak pernah aku temukan seseorang yang paling lembut kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada istri beliau lembut, kepada anak-anak beliau lembut, bahkan kepada orang-orang yang belajar bersama beliau ini beliau sangat lembut. Di antara bentuk kelembutan beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menikah punya anak, beberapa anak, 5 atau 6 putranya, putra dan putri. Putra Rasulullah SAW itu meninggal saat belum balik. Ini rata-rata seperti Qasim, Ibrahim itu meninggal saat belum balik. Ada beberapa putri Rasulullah SAW yang meninggal setelah besar, ya, sampai punya anak. Di antara putri Rasulullah SAW yang meninggal sebelum Rasulullah meninggal adalah Zainab. Siapa? Zainab, ini putri beliau. Maka walamma tuwfiyat bintuhu Zainab radhiyallahu anha, tatkala putri Rasulullah Zainab ini meninggal, wa baqiyat ibnatuha Umamah bintu Abil As, dan tersisa yang tinggal salah satunya adalah anak Zainab yang bernama Umamah. Yatimatun, tidak punya ibu. Karena ya'khudhuha ma'ahu ila masjid. Jadi Rasulullah SAW beberapa kali membawa Umamah anaknya siapa? Abil As, putrinya siapa? Zainab. Putrinya Zainab. Berarti Umamah ini siapa? Cucu Rasulullah SAW. Maka karena ya'khudhuha ma'ahu ila masjid fi ba'd al-ahyan. Kadang-kadang Umamah ini dibawa Rasulullah SAW menuju masjid.
yusolli bin nasi wa huwa hafidun. Ya, Rasulullah SAW memimpin menjadi imam bagi sahabat-sahabat, sedangkan umamah ini berada di himpunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Amr bin Sulaim Az-Zurafi annahu sami'a Abu Qatadah yaqul baina nahnu fil masjid julusun, tatkala kami berada di masjid, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu Umamah binta Abil As ibnu Rabi. Maka Rasulullah datang untuk menjadi siapa? Menjadi imam, sedangkan beliau ini membawa siapa? Umamah, cucu Rasulullah SAW. Wa ummuha Zainab bintu Rasulullah SAW. Ibunya Umamah ini Zainab, anak Rasulullah SAW. Wa hiya safiyatun yahmiluha ala atiqihi. Umamah ini masih kecil, masih bayi, kemudian Umamah ini dibawa Rasulullah SAW di gendongannya. Fasolah Rasulullah wa hiya ala atiqihi. Rasulullah sholat sedangkan Umamah ini berada di bokongannya beliau. Ya Allah, idza rakaat, apabila Rasulullah rukuk maka Umamah ini ditaruh di depan Rasulullah SAW. Wa yu'idu idza qama, diambil lagi kemudian dibopong lagi ketika Rasulullah SAW bangun. Hatta qadha sholatahu yaf'alu dzalika biha. Maka Rasulullah melaksanakan ini beberapa kali. Ini bentuk apa? Bentuk bahwasanya Rasulullah SAW itu simpati sayang kepada anak-anak. Mengapa? Umamah ini sudah tidak punya ibu, sehingga beberapa kali Rasulullah bawa bopong saat beliau menjadi imam. Jadi kalau beliau dari sini, kalau ada imam kemudian kok ada cucunya yang ikut, jenengan sebagai jemaah gimana? Terprotes kan? Betul, saya protes. Mengapa? Rasulullah pernah melaksanakan seperti itu. Selama ini tidak mengganggu, ya, selama bisa dikondisikan, maka imam sekali-kali boleh menggendong siapa? Cucu mereka atau putra imam. Untuk apa? Untuk sebagai pemberitahuan kepada kita bahwasanya ini juga pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian riwayat yang lain yang menunjukkan bagaimana simpati, kemudian bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak. Hadis dari Abdullah bin Shaddad dari bapaknya, qala kharaja alaina Rasulullah SAW. Rasulullah pernah keluar ke kami di ihda sholatil asy, yaitu di sholat siang hari. Sholat siang hari atau zuhur atau asar. Wa huwa hamil Hasani awil Husain. Kemudian beliau ini ketika keluar membawa Hasan atau Husain. Fataqaddama Nabi faqata'ahu. Kemudian Rasulullah menjadi imam, kemudian Husain diletakkan di sampingnya. Tsumma qabbara sholat, kemudian Rasulullah mulai melaksanakan sholat. Fa shalla fa sajada baina dhuhri sholatihi sajdatan atawala. Kemudian tatkala membawa Hasan atau Husain ini, Rasulullah SAW sujudnya ini pernah sangat lama. Sujudnya sangat lama. Qala Abi, berkata bapakku, berarti bapaknya Abdullah bin Shaddad, bapaknya, rafa'tu ra'si. Sahabat ini jadi sahabat manusia seperti kita. Rasulullah lama sholatnya, sujudnya lama. Maka siapa ini? Ibnu Shaddad ini, bapaknya Ibnu Shaddad ini, rafa'tu ra'si. Saya angkat kepala. Jadi pas sujud, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Falamma qala rafa'tu sajati fa idza safi ala dhuhri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku lihat, jadi ini posisinya masih sholat karena lama sujudnya, maka dia mengintip. Jadi Rasulullah paswi sujudnya. Kemudian ternyata didapati di atas Rasulullah itu ada seorang kecil, ya Hasan atau Husain sedang naik di atas Rasulullah SAW. Beliau sedang sujud. Wa huwa sajidun, sedangkan Rasulullah dalam keadaan sujud. Faraja'tu fi sujudi, kemudian aku kembali sujud. Jadi tadi ngintip bentar, ternyata Rasulullah lama itu ternyata ada anak yang sedang apa? Sedang naik, ya, numpak Rasulullah sedang sujud. Falamma qala Rasulullah SAW sholat, kemudian tatkala Rasulullah selesai sholat, qala nasu, maka manusia berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhuhri as-sholat sajadatan atau ya Rasulullah, tadi panjenengan
sujud yang panjang sangat panjangkan. Hatta dzananna annahu qad hadatsa amrun, sampai kami mengira telah terjadi sesuatu. Aw annahu yuha ilaika, atau telah diwahyukan kepadamu. Qala, maka Rasulullah menjawab, qul dzalika lam yakun. Apa yang engkau persangkakan tidak terjadi. Jadi Rasulullah itu tidak terjadi apa-apa, kemudian Rasulullah tidak sedang menerima wahyu. Walakin ibni irtahan, tetapi anakku ini, cucuku ini sedang naik di punggungku. Wa karihtu an mu'ajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Aku tidak ingin mencegah kesenangannya sampai dia terpenuhi kebutuhannya. Jadi naik di gunung Rasulullah SAW dibiarkan sampai turun dengan sendirinya. Ini juga menjadi petunjuk buat kita. Cucu panjenengan pas sholat tengah beliau kiambak di rumah masing-masing naik, jangan naik dulu sebelum anak tersebut selesai dari kebutuhan kepingin naik kakeknya. Jadi dibiarkan aja sampai selesai baru kita tidak atau baru kita ganti dari sujud. Kemudian diriwayatkan Bapak Ibu sekalian, ini masih bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak. Pernah Rasulullah ini berkhutbah. Rasulullah pernah berkhutbah. Kemudian Ja'al Hasan wal Husain alaihima. Kemudian datanglah Hasan dan Husain dari belakang. Rasulullah khutbah di mimbar, kemudian datang Hasan dan Husain niat dalam bahasa Indonesia menyela soft dari jamaah, kemudian lompat-lompat di antara jamaah. Kemudian pada adalah Rasulullah SAW, maka Rasulullah turun, berhenti khutbah, Rasulullah turun menyambut siapa? Menyambut Hasan Husain dan digendong. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dengan menggendong dua cucu beliau. Maka Rasulullah SAW berkata, "Shadaqallah," maka betul, sungguh benar Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Nazartu ila hadaini sabiyaini yamshiyani wa yahqiran. Sungguh aku telah melihat dua anak kecil ini lewat dari belakang ke depan. Yamshiyani wa yahqiran, berjalan kemudian menyiapkan jamaah. Falam asbir, maka aku tidak sabar, tidak tega melihat cucuku ini berjalan sendiri. Wa hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma, sehingga aku putus khutbahku, kemudian aku ambil mereka berdua, kemudian aku gendong. Ini betapa Rasulullah SAW sungguh sangat menyayangi anak-anak. Sampai pun beliau sholat, kadang-kadang beliau gendong. Kemudian kalau ada yang naik di punggung beliau biarkan sampai kebutuhan tersebut terpenuhi dan turun dengan sendirinya. Kemudian bahkan sampai Rasulullah khutbah pun beliau memutus khutbahnya untuk menyambut menyongsong dan menyambut kedatangan cucu beliau Hasan dan Husain. Ini sungguh luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-8 jamaah sekalian, wa kana yahdisibar wa yakhafuhum wa yulatifuhum bil khitabil muhdis lahum wa yabda bihim bi itmanihim min baquratis zaman. Rasulullah SAW biasa memberikan hadiah kepada anak-anak. Rasulullah biasa memberikan hadiah kepada anak-anak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah kana yu'ta bi awal zaman. Rasulullah pernah dihadiahkan kepada beliau beberapa buah-buahan. Fayaqul Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di kota kami. Wa fi thimarina, kemudian di buah-buahan kami. Wa fi muddina, dari mud kami. Wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah, kemudian berkah demi keberkahan. Thumma yu'tihi aswara man yahduruhu minal wildan. Kemudian setelah beliau berdoa, beliau menyerahkan buah-buah ini terlebih dahulu kepada siapa? Kepada anak-anak yang hadir pada waktu itu. Yang berikutnya jemaah sekalian,
Wa kana yuqaddimu tifla fi haqqihi ihtimaman bi. Rasulullah biasa mendahulukan memberi hak anak-anak ya, untuk memastikan bahwasanya anak-anak telah mendapatkan hak mereka. Kemudian untuk membuat hati mereka senang dengan pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utiya bi syarabin. Rasulullah pernah diberikan minuman. Ini suatu hal yang sering ya. Rasulullah didatangkan kepada beliau minuman, diberikan hadiah berupa minuman. Utiya bi syarabin fasyariba minhu. Kemudian Rasulullah meminum minuman tersebut. Wa an yaminihi hulam. Di samping Rasulullah ini ada anak-anak kecil yang duduk. Wa an yasarihi asyyah. Kemudian di samping Rasulullah ini ada orang-orang tua. Jadi Rasulullah duduk, diberikan minuman oleh seseorang, Rasulullah minum, sedangkan di samping kanan ini siapa? Anak-anak kecil, di samping kiri orang-orang tua. Faqala lil ghulam. Maka Rasulullah pertama kali menawarkan atau bertanya kepada yang kecil-kecil. Anta adzaluni an u'tiyaha ghulam. Wahai anak-anak kecil yang di samping kananku ini, kalian izinkan atau tidak aku berikan sisa minuman ini terlebih dahulu kepada siapa? Orang-orang tua. Itu orang-orang tua. Qala faqala al-ghulam, maka anak-anak kecil ini berkatalah, ya, tidak ya Rasulullah. Wallahi la uthiru bi nasibi minka ahadan. Aku tidak mau mendahulukan siapapun yang setelah bekas minuman. Jadi anak-anak ini tidak mau bekas minuman Rasulullah itu didahului oleh orang lain, tapi beliau ingin anak-anak ini ingin meminum dari bekas Rasulullah langsung. Ya. Ini hadis ini menunjukkan apa? Yang pertama, bahwasanya sesuatu yang biasa pada zaman dahulu ada satu gelas diminum bersama-sama. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mendahulukan untuk memberikan sisa minumannya kepada anak-anak kecil terlebih dahulu sebelum kepada orang tua. Kalau mau diberikan maka izin kepada anak-anak tersebut. Tapi waktu itu tidak diizinkan. Dan ini minuman ini juga termasuk salah satu sunnah. Kalau pasti keluarga bapak ibu, suami istri minum, bapak ibu, kemudian bekas minumnya diberikan kepada istrinya. Ini kadang-kadang terlalu jijik Pak ya. Pak, ini bekas anjingnya padahal untuk menimbulkan kemesraan itu bisa dilaksanakan. Sebagaimana Rasulullah SAW itu salah satu cara untuk membombong istri beliau adalah memberikan bekas minuman beliau kepada istri beliau, atau bekas minuman istrinya diminum di tempat istrinya minum. Ini pernah terjadi di mana? Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sedang haid. Beliau makan daging, kemudian Rasulullah ngambil daging tersebut, kemudian memakan di bekas gigitan dari Aisyah radhiyallahu taala. Ini meningkatkan keharmonisan dengan rumah tangga. Jadi kakak dengan adik, suami dengan istri, ini makan berdua, bulan-bulanan. Ini kalau bisa dilaksanakan, jangan cuma saat manten baru. Manten tua pun kita laksanakan sekali-kali. Bahkan Rasulullah SAW mandi berdua. Ini diriwayatkan Rasulullah mandi berdua dengan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dalam rangka meningkatkan keharmonisan dan kedekatan dengan keluarga-keluarga kita. Kemudian berikutnya di antara tuntunan Rasulullah SAW adalah amar bil adli bainal aulad. Rasulullah memerintahkan kepada orang tua untuk bersikap adil kepada anak-anak mereka. Secara ringkas, kalau orang tua ini punya rezeki, kemudian mau memberikan kepada anaknya, maka berikanlah kepada seluruhnya. Tidak boleh diberikan kepada sebagian, yang lain tidak mendapatkan. Atau kalau mau tidak diberikan, ya semua tidak diberikan. Ini untuk membuat mereka ini semakin dekat, kemudian tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Diriwayatkan ada seorang sahabat yang memberikan sesuatu kepada putranya. Kemudian ibu dari putra ini mengatakan, ya fulan, apakah engkau sudah saksikanlah pemberian ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai fulan, apakah engkau berikan pemberian ini kepada seluruh anak-anakmu? Maka
berikan kepadanya atau berikanlah kepada keluargamu seluruhnya. Ini diminta untuk bersikap adil. Di antara riwayat yang menyebutkan itu, Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Afakulluhum a'taita mithla ma a'taitahu?" Apakah setiap anak-anakmu itu engkau berikan sebagaimana engkau berikan kepada satu anak tersebut? Qala la. Ya tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Baik, saya suruh hada wa inni la asyhadu illa ana." Ini tidak benar. Kalau begini tidak benar. Sesungguhnya aku tidak akan menyaksikan sesuatu yang tidak baik. Jadi ini dalam pemberian maupun dalam pencegahan. Pencegahan hanya tidak memberikan kepada anak yang tidak diberikan semuanya. Kemudian yang berikutnya di antara petunjuk Rasulullah SAW, wa kana an-nabi yuda'ibu siwar wa yumaziluhum wa yudhil alaihim surur wa yunadihim bil kunyah wa musiwar. Rasulullah SAW ini mengajak bercanda. Jadi betul bapak-bapak sekali ini ngajak guyon putune. Sebagaimana Rasulullah mengajak bercanda, kemudian memasukkan kebahagiaan bagi mereka, kemudian memanggil mereka dengan kunyah, ya, dengan kunyah. Kunyah itu pada panggilan apa? Abu atau ummu. Abu atau ummu. Cucu kita kan belum punya anak, masih kecil. Boleh kita kunyai mereka dengan kunyah yang kita sukai. Dan ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan an Abi Athayyah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW ahsanun nasi khuluqan. Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Aku punya saudara laki-laki yang dipanggil dengan Abu Umair. Saya menyangka, maksudnya Anas ini mengatakan bahwasanya tatkala Rasulullah menyebutkan Abu Umair karena Fatimah. Abu Umair ini baru saja selesai menyusu. Jadi tahun berapa? Usia berapa ini? Sekitar 2 tahun. Ya, karena Rasulullah itu usia 2 tahun. Faqala, maka Anas mengatakan, "Fakana idza jaa Rasulullah SAW." Tatkala Rasulullah SAW datang, farwahu, kemudian Rasulullah melihat anak kecil ini yang masih 2 tahun ini. Qala, Aba Umair ma fa'ala Umair. Wahai bapaknya Umair, ya, maksudnya kunyah bapaknya Umair, apa yang dilaksanakan oleh anak burung pipit. Wa kana yal'abu bihi. Maka Rasulullah SAW bermain-main dengan anak. Jadi Rasulullah memberikan kunyah kepada anak meskipun baru 2 tahun. Meskipun baru 2 tahun diberikan kunyah apa Umair. Memiliki ya Abu Abdullah, Abu Zubair, silakan diberikan kunyah karena kunyah ini termasuk apa? Sunnah di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ini ketika bertemu dengan anak-anak Fatimah, kemudian anak-anak cucu-cucu beliau biasa memeluk cucu tersebut, kemudian mencium cucu tersebut, kemudian mengusap kepala mereka, kemudian mendoakan kebaikan bagi mereka. Kemudian yang berikutnya, wa kana ya'tani qusahir wa yadumuhu wa yuqabbiluhu wa yamsahu. Beliau biasa memeluk anak-anak, kemudian mendekatkan anak tersebut kepada tubuh beliau cium, kemudian beliau usap kepala anak tersebut. Di antara petunjuk Rasulullah SAW juga simak hajat as-saghir awi tibar kalamu wa sa'yu fi hajatihi. Beliau senantiasa kalau ada anak kecil berbicara, itu beliau senantiasa mendengar dengan seksama pembicaraan mereka. Bahkan ketika anak kecil ini membutuhkan sesuatu, maka beliau penuhi kebutuhan anak kecil ini. Diriwayatkan ada seorang budak perempuan yang masih kecil, ini pernah menarik tangan Rasulullah SAW, kemudian budak ini membawa Rasulullah ke satu tempat, kemudian meminta bantuan dari Rasulullah SAW dan dibantu. Didengarkan kebutuhan apa, kemudian diikuti, dilihat kemana Rasulullah mengikuti, kemudian membantu sesuai dengan permintaan dari anak tersebut. Ini
Sing angel. Kadang-kadang dengan pas buka HP penting dengan apa? Dengan kolega misalnya. Ada cucunya mendekat. Adik, balik. Kadang-kadang jangan berbicara dulu. Pada Rasulullah SAW apa? Ketika ada kecil berbicara, beliau berusaha mendengarkan dengan seksama pembicaraan. Bahkan kalau mereka membutuhkan sesuatu segera dibantu keperluan anak tersebut. Jamaah sekalian, intinya terkait dengan anak nanti kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk berlemah lembut kepada mereka. Berlemah lembut, mengasih berkasih sayang kepada mereka karena mereka akan tumbuh dengan akhlak yang baik dan kemanfaatannya akan kembali kepada mereka sebagai anak-anak dan kepada kita sebagai orang tua. Kalau tumbuh dan berkembang di dalam pendidikan yang baik, maka insya Allah mereka akan tumbuh dan berkembang dalam kebaikan. Dan terutama ketika kita sudah meninggal, maka mereka akan mendoakan kebaikan bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Sudah habis waktunya, kita berikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala atas materi yang disampaikan tadi berkaitan tentang pembahasan yang barusan kita simak bersama dalam bermuamalah dengan anak-anak yang insya Allah berkaitan pentingnya kita memperhatikan muamalah yang mungkin kita anggap bahwa muamalah dengan anak-anak adalah hal yang sepele mungkin atau di sampingnya ternyata itu penting. Bahkan Rasulullah saja memberikan contoh dosa yang tadi Ustaz bilang di mana dengan anak kecil atau dengan budak saja Rasulullah sangat perhatian. Bagaimana dengan kita dengan anak-anak kita sendiri? Ini menjadi koreksi kita bersama. Baik, bagi para jamaah, baik jamaah putra atau jamaah putri yang hadir di hari ini ataupun juga bagi Anda yang menyimak live streaming kami di YouTube Pulau Taklim Salatiga, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan di nomor 0838 4441 0419 untuk berdiskusi bersama dengan pemateri kita yang beliau Ustaz Muhammad Zainuddin MPD Hafizahullah Ta'ala di pagi ini. Baik, Ustaz, sembari kita mungkin menunggu beberapa pertanyaan yang masuk, saya akan menanyakan hal yang mungkin sedikit tadi yang Ustaz sampaikan ya, dan kita berdiskusi bersama juga. Bahwa tadi Ustaz bilang kalau kita ingin mengetahui atau melihat sosok orang tersebut baik dan tidaknya, lihatlah pada pasangannya. Mungkin kalau kita ingin melihat sang bapak itu baik atau tidaknya, kita bisa tanya ke istrinya. Mungkin sebenarnya juga saja. Kalau kita ingin mengetahui atau ibu ingin mengetahui si ibu ini baik atau tidaknya, tanya ke suaminya. Nah, bisa jadi kalau jawaban itu mungkin polos atau tidak, Ustaz. Biasanya kan jawaban bisa dibuat-buat, Ustaz. Bu, gimana nih bapak itu kabarnya, kemudian juga bapak itu orangnya bagaimana dan sebagainya, atau gimana ya seperti ini. Oh, bagus, suami saya bagus. Soalnya kalau sampai bilang nanti kalau kamu bilang jelek sama orang lain, jadi masalah dari situ. Nah, itu menurut Ustaz apakah itu bisa jadikan patokan atau itu bisa jadi sebuah tolak ukur di mana kita benar-benar bisa menilai bahwa oh si A ini maknanya baik karena berdasarkan cerita dari istrinya atau sebaliknya. Itu bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik laki-laki dari kalian, kita para suami, adalah suami yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah suami yang paling baik bagi keluarga. Ini merupakan petunjuk bagi suami-suami. Kalau suami yang kita orang laki-laki ini ingin disebutkan sebagai manusia yang terbaik, maka yang paling pertama kali kita harus berbuat baik kepada siapa? Kepada istri kita. Semaksimal mungkin kita berbuat baik kepada istri kita. Adapun kesaksian terkait dengan pekerjaan, kesaksian ini yang tumbuh adalah yang murni dari hati nurani masing-masing. Itu terlihat dari bukan kesaksian lisan, tapi kesaksian apa? Kesaksian kondisi hal. Kira-kira
ini hidup rukun atau tidak bisa terlihat. Ibu-ibu itu senang apa dalam tekanan bisa terlihat. Tapi yang jelas kita wasiatkan kepada saya pribadi kemudian kepada bapak sekalian, berbuat baiklah kepada istri-istri keluarga panjenengan, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan panjenengan adalah istri-istri panjenengan dan keluarga-keluarga panjenengan. Allah Ta'ala. Baik, ya, terima kasih. Berarti seperti itu saja. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dan Ustaz, berikutnya Ustaz, berkaitan tentang muamalah dengan anak-anak Ustaz. Ya, apakah ada Ustaz ya, bagi anak-anak sendiri, mungkin bagi orang tua ya, bagi orang tua, bagi kita yang mungkin sudah memiliki anak-anak, atau mungkin bagi kita yang memiliki cucu, apakah ada Ustaz, permainan yang dilarang bagi anak-anak Ustaz? Karena anak-anak itu kan identik dengan dunia permainan. Kira-kira ada ya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang sahabat pernah berkata, "La ibu sab'an, wa adibu sab'an, wa alimhum sab'an." Ada seorang ulama, kalau saya Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan, didiklah anak-anak kalian dengan permainan, metode permainan itu 7 tahun. Jadi itu 1 sampai 7 tahun didiklah pendidikannya atau metode pendidikannya dengan permainan. Wati belum sab'an. Kemudian mulai usia ke-8 sampai 14 maka ini pendidikannya dengan pendidikan adab ini dilaksanakan. Kemudian mulai mendapatkan ilmu setelah 14 ke atas. Nah, permainan-permainan apa yang kita hindarkan adalah permainan-permainan yang mengandung unsur kemadaratan bagi anak. Dan kemadaratan tersebut sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Termasuk permainan-permainan yang diharamkan. Jadi permainan-permainan diharamkan contohnya apa? Yang diharamkan permainan maisir, berjudi misalnya. Berjudi. Tidak boleh misalnya. Ini kan tidak boleh. Jadi bapak ini tidak boleh di depan anaknya kemudian main gaplek, kemudian main judi. Tidak boleh. Ya permainan-permainan yang di nas syar'inya itu ada larangan. Atau ada kemudaratan bagi anak-anak ditinjau dari psikologi maupun kesehatan. Dan kalau melihat dari psikologi maupun pendidikan, kan kembali kepada ahli kesehatan. Contohnya misalnya tidak boleh mendidik anak dengan misalnya pukulan, ngajari silat tapi dipukul dengan keras. Ini harus melihat kepada bagaimana ahli kesehatan maupun ahli psikologi melihat. Nah, contohnya jangan mendidik dengan bentakan-bentakan, karena bentakan itu akan membuat anak tumbuh sering membentak orang lain. Nanti kita lihat, tetap lihat kepada bagaimana para ahli melihat. Tetapi secara syariat, larangan permainan-permainan yang dilarang itu kita hindari. Contohnya Bapak Syatron, permainan catur. Ini ada nas hadis Rasulullah yang menyatakan tidak boleh ya bermain catur, termasuk bermain musik. Jadi ngajari anak dengan musik misalnya tidak boleh, karena ada nas syar'i. Kalau kita ngajari anak dengan ini, maka ada kemadaratan yang pasti terjadi. Karena ini dilarang oleh syariat. Ya, catur, kemudian musik, kemudian permainan yang membuka aurat. Kemudian tadi terkait dengan psikologi dan kesehatan, kita kembalikan kepada ahli. Ketika ahli kesehatan menyatakan ini tidak baik, contohnya misalnya meminjami HP dalam waktu berjam-jam tidak baik bagi kesehatan, yang makanya kita nyatakan tidak baik. Allah Ta'ala. Itu yang susah. Karena biasanya kan anak-anak kalau orang tua sudah pegang HP. Ya. Baik, mengenai permainan itu sendiri Ustaz, kira-kira kan kalau biasanya anak-anak laki-laki identik dengan yang permainan laki-laki saja. Misal mungkin mobil, bangunan dan sebagainya, mungkin masih dalam kategori bisa masih dalam wajar juga. Tapi kalau wanita, katakanlah anak-anak yang berjenis wanita atau putri, itu biasanya kan mainannya ada boneka Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah boneka itu sendiri boleh atau tidak Ustaz? Allah Ta'ala boneka ini boleh apa tidak, Allah Ta'ala yang jelas dalam satu cerita yang benar dari para ulama, boneka ini
kalau bentuknya makhluk hidup, ini bisa jadi sarang jin yang bersama. Suatu ketika ada perempuan yang setiap hari terlihat gelisah. Ternyata setelah diruqyah, bonekanya di lemari banyak sekali. Nah, ternyata dari sinilah sarang jin itu bersarang. Disinilah sarang jin itu bersarang. Kalaupun ada permainan yang berbentuk makhluk itu, maka hindarkan bentuknya utuh, hilangkan matanya atau apa. Sebagaimana menggambar sudah demikian, gambar yang ada adalah gambar yang terputus dan tidak bernyawa. Allah Ta'ala. Jadi kita harus berhati-hati, terutama pada rumah-rumah kita. Jangan sampai rumah itu tidak dimasuki malaikat. Sebagaimana pernah Rasulullah itu pernah Aisyah pernah dihadiahi oleh seseorang, kemudian hadiah itu berbentuk gambar macan atau gambar harimau. Kemudian ditempel oleh Rasulullah SAW oleh Aisyah, kemudian Rasulullah tidak mau masuk. Kenapa? Karena ada makhluk bernyawa di tempel. Setelah ditempel dilepas, kemudian dirubah jadi bantal, maka baru Rasulullah SAW mau masuk. Allah Ta'ala, kita hindari yang bernyawa karena ini tahdid atau peringatannya keras dari Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk, ada dua pertanyaan yang bisa langsung saya bacakan. Yang pertama pertanyaan dari akhiran nomor 2020 bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mau bertanya, apa benar anak kecil lebih mudah melihat jin? Benar? Apakah anak kecil lebih mudah melihat jin? Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala. Iya, Allah saja. Iya, benar. Karena memang biasanya kita kalau di masyarakat anak kecil tuh lebih gampang melihat. Wallahu ta'ala. Baik. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz dari akhiran nomor 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, kapan sekiranya atau tepatnya kita untuk benar-benar memisah anak kita untuk tidur bersama Ustaz? Karena berkaitan dengan kondisi yang ada saat ini, di mana kamar yang tersedia belum mencukupi untuk memisah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan anak, sebagaimana dalam satu hadis, mur auladakum bisolati wa abna'u sab'in wa libuhum 'alaiha wa hum 'ashrin. Kemudian dua rakum abaji'ahum. Rasulullah mengatakan, perintahkan kepada anakmu sholat 7 tahun. Kemudian pukullah mereka saat mereka tidak mau 10 tahun. Dan di umur 10 tahun ini pisahkanlah tempat tidur mereka. Maka ini petunjuk Rasulullah untuk memisahkan tempat tidur. Laki-laki dengan laki-laki harus dipisah. Putra dengan laki-laki harus dipisah. Putra dengan putra harus dipisah. Harus dipisah. Bagaimana pemisahannya? Apabila kondisinya tidak memungkinkan, ya bagaimanapun mungkin kita pasang keranjang yang dekat. Kalau misalnya rumahnya sedikit, 2, 3, 6, kemudian anaknya 7 misalnya, maka ranjangnya bertingkat. Intinya jangan sampai mereka tidur dalam satu kasur, karena ini akan membuat bahaya untuk perkembangan psikologi mereka. Walaupun masih dalam satu kamar, Kalau dalam satu kamar, ini sebagaimana pesantren kan dipisah dengan ranjang atas ke bawah. Ini sebenarnya tidak dalam satu kasur. tidak dalam satu kasur. Kalau tidak memungkinkan naik ke atas, maka kasurnya dibuat kecil-kecil, dijeda. Ya. Itu kalau jenis kelaminnya berbeda. Kalau jenis kelaminnya sama, sama juga sama. Harus kita bisa. Dan perlu kita ketahui bahwa ibu sekalian bahwasanya untuk fitnah homoseksual maupun lesbian ini bahayanya itu lebih besar, 10 kali lebih besar daripada perzinahan. Jadi kalau Rasulullah pernah mewanti-wanti, kalau ada perempuan lewat itu bisa dihiasi oleh satu setan. Tapi kalau ada laki-laki yang belum tumbuh kumis maupun jenggotnya, kemudian terlihat ganteng, ini setannya 9. Jadi fitnah itu 9 kali lipat daripada fitnah perempuan. Maka kita harus berhati-hati, termasuk di rumah kita pisah ranjang mereka, kemudian kita berikan pendidikan yang benar. Jadi bahayanya
sekaligus menjadi setan. Ini bahayanya amroti. Jadi kata, jadi sampai pun laki-laki dengan laki-laki bisa untuk kebaikan mereka, dan ini merupakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Batasan usia berapakah di mana kita boleh memeluk anak lawan jenis kita? Anak lawan jenis maksudnya bapak dan